Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini saya Rusale Oktaviani dan bersama teman saya Risa Dianingrum akan menjelaskan perkembangan sosial dan moral serta pembelajarannya. Pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi yang meleburkan dan menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan saling kerjasama. Jadi, sosial adalah cara tentang bagaimana para individu saling berhubungan. Proses perkembangan sosial. Percaya dan tidak percaya. Usia 0-18 bulan. Ini adalah tingkatan yang paling dasar pada seorang bayi. Oleh karena itu, perkembangan yang terjadi pada bayi sangat bergantung pada peran orang tua. Yang kedua, malu dan ragu-ragu. Usia 8-3 tahun. Hal ini terjadi pada masa awal kanak-kanak dan berfokus pada perkembangan besar dari pengendalian diri seorang anak. Yang ketiga, inisiatif dan bersalah. Usia 3-5 tahun. Selama masa prasekolah, anak-anak mulai menunjukkan sikapnya dengan melalui interaksi sosial. Yang keempat, tekun dan rendah hati. Usia 6 pubertas. Dengan melalui interaksi sosial, anak mulai mengembangkan perasaan rasa bangga terhadap apa yang mereka capai dengan rasa kemampuan mereka. Karakteristik perkembangan sosial peserta didik. Yang pertama, pergaulan dengan sesama remaja, kawan jenis dirasakan paling penting tetapi cukup sulit. Yang kedua, kehidupan sosial fungsi intelektual dan emosional. Yang ketiga, pergaulan dalam bentuk kelompok yang dipilih berdasarkan moral, sosial, ekonomi, minat, dan kesamaan bakat dan kemampuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik. Yang pertama itu ada lingkungan keluarga. Jadi seorang anak membutuhkan rasa aman, dihargai, dan merasa disayangi. Oleh karena itu, peran orang tua di sini sangat berperan penting. Jadi seorang orang tua itu harus benar-benar memperhatikan mental dan maupun materi pada seorang anak. Yang kedua itu ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah di sini menjelaskan sekolah merupakan salah satu tempat peserta didik hidup di dalam kesehariannya. Jadi sekolah memiliki potensi perkembangan masa depan seorang anak. Yang terakhir, lingkungan masyarakat. Masyarakat umumnya memiliki sifat yang tidak konsisten dalam bersikap. Nah, jadi di sisi lain, remaja yang sudah dewasa sepenuhnya tidak dapat berperan penuh seperti yang sudah dewasa. Hal ini membuat terhambatnya perkembangan sosial sang anak tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian perkembangan moral. Berasal dari kata moral. Moral dari bahasa Latin mores yang memiliki arti adat istiadat, kebiasaan, cara tingkah laku, kelakuan, watak, dan akhlak.
Sedangkan moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan prinsip-prinsip peraturan dan nilai-nilai moral. Dalam hal ini, moral bisa diartikan bahwa tingkah laku manusia yang berdasarkan atas baik buruk dengan landasan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Selanjutnya mengenai pengertian perkembangan moral, karena tadi sudah menentukan kata moral itu apa sih. Nah, selanjutnya ini perkembangan moral, yaitu perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Dalam hal ini dijelaskan bahwa nilai-nilai moral untuk berbuat baik kepada orang lain atau larangan untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain. Bila mana peserta didik yang dilahirkan di kalangan yang kondisi moral masyarakatnya tidak baik dan dia melakukan sesuatu tindakan yang baik menurut lingkungannya, akan tetapi di lingkungan lain tindak tersebut dianggap tidak baik atau tidak bermoral, sehingga perkembangan moral yang dialami oleh peserta didik itu merasa abstrak karena melihat lingkungan tempat dia berkembang secara berbeda dan juga indikator baik dan tidak baik melihat situasi dan kondisi masyarakat yang berlaku di lingkungan tersebut. Selanjutnya mengenai proses perkembangan moral. Ada 3 tahap dalam proses perkembangan moral ini. Tahap pra-konvensional, tahap konvensional, dan terakhir tahap pasca-konvensional. Tahap pra-konvensional dibagi menjadi 2 tahap lagi, orientasi kepatuhan dan hukuman, dan orientasi minat pribadi. Yang pertama, orientasi kepatuhan dan hukuman. Tahap ini akibat fisik dan perubahan menentukan baik buruknya tanpa menghiraukan arti dan nilai manusiawi dari akibat tersebut, sehingga anak hanya menghindari hukuman dan tunduk pada kekuasaan tanpa mempersoalkannya. Selanjutnya mengenai orientasi minat pribadi. Orientasi minat pribadi ini biasa disebut dengan relativis instrumental. Dengan artian tahap ini yang dianggap benar adalah perbuatan yang merupakan cara atau alat untuk memuaskan kebutuhannya sendiri dan kadang-kadang juga kebutuhan orang lain. Hubungan antar manusia dipandang seperti hubungan di pasar, yaitu yang berrelasi pada untung dan rugi. Selanjutnya tahap konvensional. Di dalam tahap konvensional ini ada 2, yaitu orientasi keserasian interpersonal dan orientasi hukuman dan ketertiban. Orientasi keserasian interpersonal ini biasanya bersifat antar pribadi. Tahap ini berperilaku dipandang baik, yang menyenangkan dan membantu orang lain yang disetujui oleh keduanya. Maksudnya gimana? Misal, saya punya contoh, ada 2 orang saling menguntungkan. Kenapa saling menguntungkan? Karena orang yang satu meminta tolong kepada orang kedua dengan kalimat seperti ini. Pak, Bu, atau siapapun itu, kamu menggaruk punggungku ya. Saya minta tolong kamu garuk punggungku ya. Dan aku akan menggaruk punggungmu juga, begitu. Nah, dalam hal ini dikatakan orientasi keserasian interpersonal ini saling menguntungkan, bukan seperti yang di orientasi minat pribadi itu untung sama rugi, beda ya. Karena dalam kegiatan tersebut yang 2 orang tadi itu memiliki arti perhatian tersebut tidak didasari oleh faktor yang bersifat intrinsik. Begitu. Selanjutnya, orientasi hukuman dan ketertiban. Tahap ini terdapat orientasi terhadap otoritas atau aturan yang tetap. Perilaku yang baik adalah semata-mata melakukan kewajiban sendiri dengan cara menghormati otoritas dan penjagaan tata tertib sosial yang ada. Semua ini dipandang sebagai sesuatu yang bernilai yang ada di dalam dirinya.
Yang terakhir yaitu tahap pasca konvensional. Di dalam tahap ini juga ada 2 tahap lagi. Yang pertama, orientasi kontrak sosial dan orientasi prinsip etika universal. Yang pertama, orientasi kontrak sosial adalah secara umumnya itu sangat bernada utilitarian. Apa itu? Yang berarti individu memiliki perbuatan yang baik cenderung dirumuskan dalam kerangka hak dan ukuran individual umum yang telah diuji secara kritis dan telah disepakati oleh masyarakat. Pada tahap ini terdapat kesadaran yang jelas mengenai relativisme nilai dan pendapat pribadi sesuai dengan relativisme nilai tersebut. Selanjutnya, orientasi prinsip etika universal. Pada tahap ini, hak ditentukan oleh suara batin sesuai dengan prinsip-prinsip etis yang dipilih sendiri dan yang mengacu pada universal. Prinsip ini bersifat abstrak dan etis, bukan merupakan peraturan moral yang konkret. Karena apa? Karena pada dasarnya, prinsip universal berisi keadilan, persamaan hak asasi manusia, serta rasa hormat kepada manusia sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, karakteristik perkembangan moral peserta didik. Di dalam karakteristik perkembangan moral peserta didik ini berisi tentang meningkatkan kemampuan konkret dan berpikir konkret menjadi kemampuan berpikir berkaitan dengan peningkatan kemampuan bertingkah laku moral. Dengan dicapainya kemampuan berpikir abstrak dan mampu memecahkan masalah-masalah yang bersifat hipotesis, maka pemikiran remaja terhadap suatu permasalahan tidak lagi hanya terikat pada waktu, tempat, dan situasi, tetapi juga pada sumber moral yang menjadi dasar hidup mereka. Dengan demikian, perkembangan pemikiran moral remaja dicirikan dengan mulai tumbuhnya kesadaran akan kewajiban mempertahankan kekuatan dan peranata yang ada karena dianggap sesuatu yang bernilai, walaupun belum mampu mempertanggungjawabkannya secara pribadi. Pada perkembangan moral ini, peserta didik mempunyai dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dinilai baik oleh orang lain atau dirinya sendiri. Peserta didik tersebut memiliki perilaku bukan hanya untuk memenuhi kepuasan fisiknya, tetapi psikologisnya juga. Adanya penerimaan dan penilaian positif maupun negatif dari orang lain terhadap perbuatannya, itu berarti karakteristik timbul adanya kesadaran bagi peserta didik dengan kondisi dan situasi yang ada, memberikan peserta didik tersebut berpikir konkret tentang apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya, seperti itu. Yang terakhir tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral peserta didik. Di sini saya memberikan beberapa faktor. Yang pertama, kurang tertanamnya jiwa agama pada setiap orang dalam masyarakat. Kedua, keadaan masyarakat yang kurang stabil, banyaknya tulisan dan gambar yang tidak mengindahkan dasar moral, tidak terlaksana pendidikan moral yang baik, kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan moral dasar sejak dini, banyaknya orang melalaikan budi pekerti, suasana rumah yang kurang baik, dan juga kurang adanya bimbingan untuk mengisi waktu luang untuk orang tua dan anak. Kenapa bisa dibilang demikian? Untuk yang pertama, tertanamnya jiwa agama itu yang paling penting. Karena kalaupun orang sudah beragama, pasti orang itu harus wajib bermoral. Meskipun mohon maaf ada yang tidak beragama orang tersebut, tapi kadang orang tersebut malah memiliki moral yang baik. Dari hal tersebut kita bisa mencontoh bahwa hal-hal yang baik saja yang dapat kita ambil contohnya, misal moralnya orang itu baik meskipun tidak punya agama, seperti itu. Tapi lebih baik itu mempunyai agama dan juga moral yang baik. Terus ada keadaan masyarakat yang kurang stabil, mungkin lingkungan sekitarnya yang memiliki
moral yang kurang baik, tetapi dalam dirinya sudah tertanam, oh ini tidak baik, oh ini saya harus begini, begitu, dan tidak terpengaruh dalam semua itu, mungkin sudah ada pemikiran seperti itu. Terus ada lagi banyak tulisan, nah tulisan-tulisan yang tidak bermoral ini seharusnya kan tidak baik untuk dilihatkan lah, mau gimana lagi, kalaupun sudah ada ya sudah, itulah urusan orang lain, kita mau menegurnya ya gimana, ya kadang hidup kan sawang sinawang, kata orang Jawa seperti itu. Terus tidak terlaksana pendidikan moral yang baik, nah itu juga pendidikan moral yang baik kan diawali dari lingkungan internal keluarga itu sendiri. Nah terus adanya kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan moral dasar sejak dini. Pendidikan moral dasar sudah diterapkan sejak dini harusnya, tapi jika ada orang tua yang lalai, maka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk diri sendiri belajar dan juga belajar memiliki moral yang baik dan minta tolong kepada orang tua apakah ini benar atau salah begitu, atau kepada teman yang memang bagi orang tersebut itu sudah membantu dalam hal memperbaiki moralnya gitu. Terus ada lagi banyaknya orang melalaikan budi pekerti, padahal sekolah yang memiliki budi pekerti yang baik, moral yang baik, itu juga masih belum tentu ada peserta didik yang bisa sesuai dengan lingkungan sekolah tersebut. Itu juga kembali kepada dirinya masing-masing. Lantas bagaimana secara sebagai orang tua gitu kan? Maka dari itu sebagai orang tua supaya bisa lebih menerapkan nilai moral untuk anak, supaya anak memiliki moral yang baik di masyarakat, menanamkan nilai-nilai agama, budi pekerti, dan lebih memberikan bimbingan pada anak jika memiliki waktu luang. Di sisi lain, jangan sampai ada masalah yang mempengaruhi pada anak. Seperti itu. Ingat, sekolah yang berkarakter, budi pekerti, bermoral. Meskipun apapun itu lingkunganmu, yang terpenting dari diri kalian sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya dari materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan saya dan teman saya Rosalia Oktaviani mohon maaf jika ada banyak kata yang salah secara sengaja maupun tidak. Kami benar-benar mohon maaf karena pada dasarnya manusia memang tempatnya salah. Jadi silakan yang ada mau bertanya, kami beri waktu atau kami memberikan peluang 3 penanya terlebih dahulu. Terima kasih, cukup sekian dari kami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.